Untuk para live streamer yang bagus, biasanya kita itu pakai metode 212 nih. 2 menit pertama kita harus introduce toko, lalu 1 menit berikutnya itu adalah di mana kita engagement. Jadi kita minta mancing komen, terus kita jawab-jawab pertanyaan dan lain-lain. 2 menit selanjutnya harus closing. Sebenarnya masih perlu nggak sih kita beriklan pas lagi event kayak Twin Date gitu? Kan udah dapat traffic dari orang kan lagi lari banyak ke platform Shopee-nya kan? Justru pada waktu double digit, iklan lo harus lebih jor-joran. Karena kita mau meningkatkan visibilitas kita di platform. Kamu untungnya berapa sih? Oh, saya mah ngambilnya 5.000 per piece, 10.000 per piece gitu. Dia bahkan nggak tahu profit dia berapa. Margin secara persentase ya, cuma tahu pokoknya 1 potong saya untungnya sekian. Nah, itu juga parah juga. Banyak seller, kenapa mereka jual murah saat ini? Bukannya mereka nggak mau untung, mereka nggak tahu cara ngitung margin yang benar dan nggak tahu cara ngitung harga jual yang benar. Angka penjualanmu itu angka kotor. Belum termasuk admin fee, belum termasuk dari ongkos kirim dan lainnya, sehingga ketika kamu tarik ke saldo, nilainya tuh nggak segitu. Jadi itu berbahaya banget kalau teman-teman tuh nggak benar-benar ngitung harga jual yang dengan benar. Video ini dipersembahkan oleh Lume Colors. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Kristinali. Kali ini gue berkesempatan ngobrol bareng Jonathan Ko yang biasa dikenal dengan Om Botak. Om Botak ini dikenal banget sebagai pakar di dunia marketplace, khususnya Shopee dan TikTok. Nah, Om Botak sendiri tuh sudah dikenal luas karena strategi-strategi yang praktis, terus juga terbukti berhasil untuk meningkatkan penjualan di marketplace. Oke, sekarang Om Botak. Gue panggil Om Botak aja ya? Boleh, Om, boleh ya. Om. Nama aslinya Jonathan Ko ya guys? Iya. Mungkin bisa diceritain perkenalan dulu kali ya, motivasi lo tuh sampai bisa terjun ke dunia e-commerce dan marketplace tuh apa sih? Oke. Sebelumnya pasti banyak yang penasaran. Biasanya pertanyaan pertama dari host tuh, Om kok nggak botak? Iya. Om kok nggak botak, bener sih. Iya. Tapi kayak kalau dibuka topinya botak sih nih. Enggak, ada rambut. Oh, ada rambut sekarang. Oke. Ya, memang nggak pernah botak nih. Oke. Tapi kalau boleh dirunut, sebenarnya nama Om Botak itu adalah nama dari toko online gue. Oh, oke. Jadi waktu aku bikin akun sharing tahun 2019 itu bikinnya namanya Cerita Om Botak. Karena Om Botak ini lagi bercerita. Nah, tapi kalau dibilang, hey, kenapa nama tokonya Om Botak padahal nggak botak? Karena nama papa mertua sih. Oh. Jadi waktu 2011 itu gue posisi masih kerja kantoran. Terus ada teman ngajakin buka toko di Tokopedia waktu itu. Dia bilang, gue kerja nih Tokopedia, buka dong toko di sini. Kan waktu itu bingung mau jualan apa kan. Jadi papa mertua memang punya toko spare part sepeda. Dan toko pertama yang gue buka itu nama Om Botak adalah sesuai sama nama panggilan papa. Yang memang botak. Kalau gue botak KW. Ya, jadi namanya dari sana sebenarnya. Oke, sekarang mungkin pertanyaan pertama. Langkah pertama yang harus diambil oleh seller pemula kalau dia mau mulai branding di Shopee dulu deh. Apakah mesti ngeriset USP produknya lagi, unique selling proposition-nya lagi? Ya, langkah pertama mungkin cari produk yang punya USP di mana kalian bisa jual itu dengan margin minimal deh 40. Kan nggak gampang ya? Betul, nggak gampang. Kecuali dia bikin brand sendiri. Iya, semua orang pengen jual 40, 50, ya kan? Pastinya. Ini ngomongin margin kotornya ya teman-teman ya, bukan margin bersih ya, margin kotor lah. Dan ketika ngomongin margin kotor pun, masih banyak seller yang salah ngitung margin. Misalnya nih, kalau saya kasih pertanyaan ke teman-teman yang nonton ya, kalau kita punya harga modal 50.000, teman-teman mau ngambil margin 20, itu berapa? Nah, jawaban accounting yang benar dan jawaban dari, kalau ketika saya tanya itu di Instagram Cerita Om Botak ya, biasa orang bilang, oh, saya mau jualnya di 60. Tapi bukan gitu cara ngitung harga jual. Harusnya kan kita bagi. Jawabannya jadi 62,5. Nah, tapi itu pun masih banyak seller yang nggak paham cara ngitungnya. Atau yang kedua, ketika saya tanya biasanya ke seller, teman-teman, kamu untungnya berapa sih? Oh, saya mah ngambilnya 5.000 per piece, 10.000 per piece gitu. Dia bahkan nggak tahu profit dia berapa. Margin secara persentase ya, cuma tahu pokoknya 1 potong saya untungnya sekian. Nah, itu juga parah juga. Banyak seller, kenapa mereka jual murah saat ini?
bukannya mereka nggak mau untung, mereka nggak tahu cara ngitung margin yang benar dan nggak tahu cara ngitung harga jual yang benar. Dan itu fatal banget ya teman-teman, karena teman-teman bakal jualan bisa dari awal bisa rame, tapi ternyata kok jualan rame duitnya kagak ada. Itu bukannya malah boncos ya, kan dipotong persentase aja. Banyak orang nggak sadar, jadi menurut saya masih banyak banget seller. Ini teman-teman yang nonton, coba ngitung lagi harga jualmu, apakah ada untungnya, karena angka yang ada di dashboard kalau di Shopee itu persentase, atau kan? di Tokopedia, TikTok, angka di dashboard itu, angka penjualanmu itu angka kotor, belum termasuk admin fee, belum termasuk dari ongkos kirim dan lainnya, sehingga ketika kamu tarik ke saldo, belum termasuk COD yang gagal juga ya, ketika kamu tarik ke saldo, nilainya tuh nggak segitu. Iya. Jadi itu berbahaya banget kalau teman-teman tuh nggak benar-benar ngitung harga jual dengan benar, atau cari produk yang dimana teman-teman masih bisa dapat margin yang benar supaya jualannya bisa sustainable. Kalau gitu pertanyaan lanjutannya gimana cara menentukan judul produknya biar secara kata kunci kalau di search ketemu? Nah, sebenarnya ilmu judul itu kan banyak ininya. Jadi mungkin setiap mentor tuh punya pegangannya masing-masing ya. Kalau saya lebih pilih judul-judul yang simple. Jadi saya akan kasih judul yang mungkin sesimpel ini ya. Fungsi produk, brand plus fungsi produk, plus kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, kata kunci 4, atau kata kunci 5. Usahakan sesimpel dan sesingkat mungkin. Ada contoh? Mungkin dari produknya Lume aja. Iya, boleh. Iya. Misalnya foundation full coverage nih, bisa full coverage, terus ada SPF-nya juga. Oke, berarti brandnya kan famous kan? Amin. Nah, famous ya. Soalnya banyak brand yang berasa brand gue famous, padahal nggak dicari orang. Oke. Lebih baik mungkin kata brandnya itu di belakang. Oh, oke, gitu. Oke. Iya kan, lebih baik kita kasih fungsi produknya dulu. Kalau brandnya nggak famous, dan kadang-kadang nama brand itu bisa panjang. Oke, anggaplah nama brandnya nggak famous lah, biar kan biar kesannya yang pemula kan. Pemula kan ceritanya kan belum tahu. Kalau teman-teman brand yang nggak famous dan brandmu namanya panjang, misalnya bisa 3 kata, kamu taruh di depan, itu waktu orang nyari Shopee aja udah ketutupan nama-nama brandnya. Iya. Jadi secara ini udah CTR-nya jelek nanti, orang nggak ngeklik. Jadi baiknya fungsi produknya di depan. Nah, fungsi produk misalnya parfum misalnya. Kita cari sesuai dengan kata-kata yang memang dicari orang, dan ketika orang klik itu, orang akan bisa ngeklik produk kita. Karena kata-kata yang viral, kata-kata yang memang nge-spam, itu kita mau hindarin. Misalnya terlaris, termurah, terbaru, ada kata-kata gratis ongkir, atau misalnya jualan parfum tapi kita masukin kata-kata brand lain, itu kan juga kita mau hindarin, walaupun pencarian brand lainnya banyak. Atau kalau misalnya parfum ternyata pakai brand-brand ori, misalnya brand-brand yang di sana juga, itu hindarin, itu kan nge-spam juga kan. Bisa potensi dilaporkan malah kena haki kan. Jadi hindarin banget dan pakai kata-kata yang memang, saya juga nggak ahli di parfum, jadi saya nggak tahu kata-kata yang ketika kamu cari parfum, terus spasi, nanti di Shopee-nya muncul apa. Mungkin contoh simpelnya, buat teman-teman yang jualan fashion kan, pasti paling banyak di sini, kategori yang paling ramai juga, misalnya kemeja batik. Cara paling gampang buat kita riset judul, itu pertama, dari halaman utamanya Shopee lah, misalnya. Jadi teman-teman di sini ketik, kalau mau jual kemeja batik terus spasi, di sini akan muncul banyak sekali contoh-contoh yang teman-teman bisa ngambil. Misalnya di sini kan ada kemeja batik pria lengan panjang. Oh, suggestion-nya ya. Kemeja batik pria. Ini yang biasanya di most popular search-nya di sini, teman-teman bisa pakai. Tapi kalau kamu jual lengan pendek, jangan masukin kata-kata lengan panjang. Walaupun itu banyak yang nyari. Kenapa? Karena begitu kamu muncul di kemeja batik lengan panjang, produkmu muncul, kamu jual lengan pendek, terus nggak diklik orang, lama-lama produkmu nggak akan ditampilkan sama Shopee. Karena dianggap tidak relevan dari dianggap tidak relevan. Jadi pakai yang memang relevan sama produk kamu. Ya, itu pertama ya. Jadi di sini kan banyak nih. Kalau kita tulis kemeja batik lengan pendek misalnya. Nah, kita spasi lagi, masih banyak lagi. Dari sini aja itu banyak sekali insight yang teman-teman bisa pakai. Tapi ingat, sependek mungkin, pakai yang penting-penting aja. Jangan masukin spam seperti terlaris, terbaru, termurah, dan lain-lain yang menurut Shopee itu spam, jangan pakai. Gratis ongkir, ya, terlaris, terviral, tamat tahun juga 2024 atau 2025 ya, jangan masukin ya. Teman-teman kalau memang mau masukin itu,
boleh, tapi nanti ketika ngiklan masukin di kata kunci. Kalau Tapi masukin jangan size boleh nggak? Ini plus minus ya. Saya Iya. nggak tahu ini kan gaya orang ya. Misalnya kita jual sepatu size 38 sampai 42. Kita apa dimasukin semua ya? 38, 39, 40, 41, 42. Kayaknya menurut saya sih agak nge-spam sih. Mendingan jangan. Oke, Karena nanti kita bisa ngelihat, ya ini kan baru di sini ya. Nanti kita bisa ngelihat di kata kunci itu satu keyword itu yang nyari berapa sebenarnya. Kalau memang yang nyari size itu nggak banyak, sebaiknya jangan. Oke. Ya. Sesimpel mungkin. Iya. Jadi itu pertama ya. Yang kedua, teman-teman bisa cari dari produk-produk laris atau yang memang udah pembeliannya banyak di Shopee. Kita ngambil kata kunci dari produknya mereka. Jadi itu juga bisa. Tapi ngambil yang memang relevan sama kita. Jangan ngambil yang nggak relevan ya. Sekali lagi CTR ya. CTR itu click-through rate-nya harus bagus. Ya. Jadi walaupun tidak diiklankan pun juga CTR harus bagus lah ya. Betul. Iya. Oke. Iya. Supaya organiknya bagus. Oke. Jadi dua ini ya, satu dari halaman utama, lalu kedua teman-teman bisa lihat, ini ada kemeja batik semua yang muncul di Shopee, pilih kalau bisa yang nggak diiklanin, karena kalau ini nggak diiklanin berarti organiknya bagus kan. Iya, Teman-teman ngambil, misalnya kita bisa ngambil 20-30 yang teman-teman rasa bagus, dari sana kita nyomot-nyomot lah, buat satu kata kunci yang memang beda sama yang lain ya, jangan plek-plek sama percis sama yang lain. Iya. Nah, terus juga salah satu, lu pernah mention salah satu kesalahan seller yang dilakukan pada saat ngupload produk itu dia masukinnya ke kategori yang kurang tepat. Ini maksudnya tuh kategori di dalam menu produk di tokonya atau kategori besaran pas orang search Shopee sih? Salah satu langkah awal itu kan tadi pertama kita udah bahas judul ya. Iya. Nah, judul itu kalau salah nanti akibat ke belakangnya itu bisa fatal. Karena kalau judulnya udah laku dan itu jadi bestsellernya kita, mau dirubah itu malah ngeriset algoritmanya. Merubah kategori gitu? Judul dulu nih. Oh, judul dulu. Judul yang laku itu nggak boleh dirubah ya teman-teman. Jadi jangan setelah nonton ini terus langsung rubah, padahal ini produk Hiromu. Jadi saya pengen kasih disclaimer dulu, tadi saya lupa kasih disclaimer nih. Oke, disclaimer dulu. Disclaimer ya, judul Hiromu jangan dirubah. Kalau dirubah itu ngeriset kayak Shopee ngebaca, wah ini produk baru nih. Yang udah ngaco nggak apa-apa, selama itu masih jadi hero. Tapi kalau udah mulai turun, mau dirubah nggak apa-apa. Taunya itu hero, ulasannya udah banyak. Bukan ulasannya, tapi itu yang mensupport traffic di toko kita dalam 1 bulan terakhir. Itu kelihatan ya di ada belakang ya, dashboard baik dari ya? sisi penjualan atau dari sisi trafficnya. Ya misalnya top 10-nya jangan diganggu apa-apalah. Oke. Kalau udah jalan jangan diganggu ya. Jadi ini disclaimer ya, jangan sampai gara-gara ini rubah harus komplain. Ini gara-gara gue nonton lu nih, gue ganti. Ini teman-teman yang udah kena ads terus nggak dinonton lagi nih. Jadi jangan skip ads. Oke. Ya. Nah yang kedua, setelah judul itu penting banget, ini yang kedua adalah kategori produk. Kategori jangan sampai salah. Karena salah kategori ini fatal. Maksudnya tuh jualan baju tapi masuknya ke tas gitu, kategori tas kayak gitu-gitu. Berarti kategori yang di luar yang hasil search Shopee itu ya? Memang ada beberapa produk yang bisa masuk ke beberapa kategori sih. Misalnya kita jualan masker, bisa masuk ke otomotif atau ke kesehatan kan? Iya. Atau mungkin fashion atau accessories. Kalau saya sih akan milih yang kira-kira kita punya kompetitor yang jual barang yang sama, masuknya di mana? Misalnya gini, katakan masker tersebut lebih banyak dijual di fashion, itu akan masuk ke situ? Akan dijual fashion. Oke. Bukannya... Nyari yang nggak ada kompetitornya? Iya. Kesannya kayak gitu, enggak ya? Shopee itu setelah barang kita udah laku pun, dia bisa minta kita ganti kategori. Oh gitu? Dan kalau nggak diganti, malah produk kita di take down sama dia. Jadi kita dapat notif gitu ya? Bisa. Oh, oke. Ya, jadi lebih baik pilih kategori yang benar dari awal. Kalau teman-teman penasaran kompetitormu itu masuk kategori mana, teman-teman bisa langsung buka ya. Ini misalnya saya di kemeja batik ya, saya buka, saya klik di sini, nanti di atas ini muncul nih kategorinya dia. Oh iya loh. Nah, cari yang sama teman-teman. Ya jangan yang aneh-aneh kalau saya bilang, kalau bisa yang sama. Karena banyak sekali seller yang setelah jualan bertahun-tahun tuh baru dikasih notif suruh ganti kategori. Dan ketika ganti kategori, penjualan juga bisa ngedrop. Karena dia mungkin harus kayak nge-restart dari awal lagi. Jadi ini kalau contohnya kayak ini kan kemeja batik, ini kan kompetitor nih. Kita cek dia tuh masuknya ke kategori mana, kita ikutin aja gitu. Ikutin yang ya top 10-nya pada jualan di mana, kita ngikutin aja di sana. Oke. Dan kategori itu juga menentukan kita ini
bisa grow atau enggak sebagai seller baru sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mall, ya kan, atau teman-teman yang cuma star seller tapi jualannya termasuk yang Pareto lah ya, yang memang udah seller lama di maintain, itu ada RM. Zaman sekarang mall aja belum tentu ada RM. RM itu relationship manager ya, manajer dari rumah orang makan, Shopee. teman-teman. Iya, iya. Kan RM Padang. Iya, Itu manajer beda. dari yang dikasih oleh Shopee buat kita. Iya. Iya, biasanya orang-orang pengen jadi mall karena pengen dapat RM. Iya. Tapi zaman sekarang belum tentu dapat RM. Oh iya, 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 belum tentu. Jadi tergantung penjualan. tergantung penjualan. Kalau teman-teman penjualannya besar, nggak masuk mall pun bisa dapat RM lah. Iya. Nah, benefitnya apa? Pertama, teman-teman ada orang dalam istilahnya. Orang dalamnya, jujur sih, zaman dulu lebih benefit daripada sekarang. Karena zaman dulu cash slot buat flash seller lebih banyak dibandingin sekarang. Kalau sekarang bukan yang nggak ada, tapi bayar. Oke. Harus ikut campaign juga. Maksudnya, it's fair. Maksudnya, itu kan platform itu memang is a business, is a corporate. Iya. Ya, gimana cara mereka sustain, ya memang harus ada ini. Dan di semua platform sama ya. Again, gue nggak bilang satu marketplace aja ya. Mau teman-teman di Topet, di Shopee, dan ini semua sama. Jadi, it's a fair game. Kalau teman-teman mau dapat traffic, harus ngambil paket yang ada campaign-nya, baru dapat traffic. Jadi, ada orang dalam. Kalau ada masalah, mungkin akan dibantu lebih cepat. Tapi maksud gue tadi yang misalnya contoh RM-nya kecantikan nih, dia akan nge-push lu di kecantikan. Padahal anggaplah gue jualan fashion, jadi kesannya tuh ada target apa sih yang untuk yang kecantikan gue kasih voucher nih karena lo official atau karena lo star seller, tapi yang untuk fashion gue nggak kasih ya. Mungkin kayak gitu maksudnya ya? Iya. Oh, oke. Tapi yang salah satu yang gue rasakan ketika gue punya RM itu adalah, kan tahu kan, kita kalau ngeliat di database back-end itu kan nggak ketahuan nomor handphone customer kan? Nah, itu gue jadi bisa request. Sebenarnya seller lain pun bisa sih, tinggal ngisi form. Selama punya RM kan enggak? Enggak, selama mereka ngisi form dan mungkin alasan buat request-nya itu make sense sekali. Biasanya apa yang make sense buat teman-teman di sini? Mungkin kayak produknya custom atau produknya memang perlu ada klaim garansi yang perlu kayak gitu-gitu. Jadi perlu ada beberapa yang memang secara platform tuh make sense. Itu isi formnya di mana? Di akun settingan tokonya? Nggak dibuka buat umum sih biasanya. Ada CS, tapi ada form-formnya. Tapi makin di sini makin susah lah. Iya. Oke. Makin di sini makin susah. Jadi star seller pun tetap bisa dapat form itu. Oke. Nah sekarang lanjut lagi. Anggap nih setelah udah punya toko, kita ketemu nih ada produk hero kan. Nah terus, wah ini produk laris nih. Gue mau iklanin. Nah sekarang dari sisi lo sendiri, gimana cara memilih produk hero yang memang layak untuk diiklankan? Kita harus lihat dari konversinya. Konversi itu coba dijelasin artinya. Oke, konversi itu adalah dari 100 orang yang datang ke toko, berapa orang yang beli. Misalnya 100 orang, 50 yang beli, konversinya adalah 50 dibagi 100, 50%. Ya kalau konversi di online, itu nggak setinggi itu biasanya. Tapi kalau teman bisa punya konversi 50% mah hebat banget. Ya. Nah, konversinya online rata-rata mungkin 1-2% itu rata-rata lah. Ya, rata-rata. Ini konversinya dilihat dari orang yang visit toko atau orang yang ngeklik produk tersebut? Visit itu kan ngeklik ya. Kan kalau visit kan coba buka tokonya dong, misalnya, oh gue mau masuk official Lumekalers, gitu. Beda ya? Berarti orang yang emang ngeklik produk tersebut karena nongol di tampilan search-nya dia kali ya? Iya, ngeklik produk sih. Oh, ngeklik biasanya. produk ya? Ngeklik produk, oke. Baru dianggap sebagai visitor lah. Oke. Nah, berapa yang dari yang klik, berapa yang beli? Iya. Biasanya kalau kita mau ngiklan, kita pilih dari yang traffic-nya bagus dan konversinya bagus. Atau hero-nya kita lah. Ya. Itu yang ketika diiklankan, secara iklan tuh akan lebih cepat gasnya dibandingin sama yang produk-produk yang nggak laku. Ini memang berkebalikan kan. Orang-orang bilang, gue pengen iklanin produk gue yang mana. Tuh yang buluk tuh, yang udah lama nggak keluar. Ya kan, pengen gue flash sale, pengen gue kasih promo supaya orang beli. Tapi doesn't work that way gitu. Karena produk itu akan cepat banget naiknya ketika dia itu lagi tinggi-tingginya, platform pun suka, karena konversinya bagus, dia bisa kasih traffic, ya. Itu yang harus diiklanin. Dan jangan tunggu itu sampai turun baru kamu iklanin. Karena akan lebih mahal ketika kamu iklanin ketika turun. Karena gue pribadi, gue nggak percaya organik di marketplace sekarang. Jadi, gue tuh dari awal tuh gaspol banget, memang. Iklan? Ya, kalau mau jualan bagus ya harus iklan. Harus iklan. Terus gimana dong kalau ada produk yang nggak laku, kita nge-push-nya gimana? Flash sale? Flash sale juga nggak akan ada yang lirik sih. Jadi sekarang teman-teman punya tools di live, mungkin di live-in teman-teman flash sale mungkin oke. Buat gimmick supaya live-nya rame. Minimal waktu live kan ada something lah. Dijadiin bonus kayak gitu. Bonus lah, ini
Atau paling dibundling dengan produk yang larisnya kali ya? Boleh, ya. Nah sekarang kan lu juga pernah yang ngejelasin, Mm-mm. lu kalau bisa tuh di dalam satu toko tuh lu mesti punya ada yang produk hero, yang volume penjualannya tinggi, sama ada lagi produk yang cash cow. Nah kalau bisa manfaatin keduanya, jadi ada strateginya, ada hero produk sama cash cow produk. Nah mungkin lu bisa jelasin deh, cash cow produk tuh apa sih? Sebenarnya kalau kita lihat tuh metrik simpelnya kayak gini ya. Jadi produk itu ada yang kita lihat dari sisi traffic sama konversi. Produk yang trafficnya tinggi dan konversinya juga tinggi. Tinggi itu di atas rata-rata toko ya. Jadi tinggi itu kalau mau patokannya teman-teman kan ada lihat di dashboard itu rata-rata toko misalnya 2%. Yang di atas 2% itu adalah produk yang konversi tinggi. Karena di atas rata-rata toko. Nah, itu adalah produk hero kita atau produk star. Iya. Produk yang kalau produk itu hilang karena stoknya habis atau kena pelanggaran atau gimana, tokomu pasti akan drop. Banyak sekali toko yang cuma ditopang sama satu produk star aja. Yang 80-90% omset dari sana. Jadi jangan sampai itu habis, guys. Itu benar-benar kalau habis, kalaupun nanti restock, belum tentu sama penjualannya. Itu yang kejadian di gua, sempat habis. Iya, belum tentu sama. Dan itu berbahaya banget. Karena marketplace itu beda sama jualan offline ya. Jualan offline orang pasti selalu pengen yang baru. Datang ke toko, model terbaru mana? Online tuh beda, karena online itu orang akan lihat yang best seller di terlaris 30 hari terakhir di tokomu apa, yang reviewnya banyak apa, mereka akan beli barang yang itu aja. Jadi barang yang itu aja, atau produk hiramu jangan sampai kosong. Nah, cash cow itu adalah produk yang konversinya tinggi, tapi trafficnya di bawah rata-rata. Jadi biasanya kita akan iklanin produk cash cow karena trafficnya kurang. Nah, kata lu kalau kurang laku jangan diiklanin? Itu bukan kurang laku, tapi trafficnya kurang. Tapi konversinya bagus. Konversinya bagus, oh iya, ngerti. Jadi trafficnya kurang, mungkin yang ngelihat cuma 10, tapi dari 10 setidaknya 3 orang beli gitu ya? Berarti dia 30% beli kayak gitu? Nggak se-ekstrim 10 sih, karena kalau 10 berarti konversinya belum relevan. Belum tentu gitu. benar. Oke. Jadi mesti minimal... Ya misalnya 100 lah. 100 orang yang ngeklik produk tersebut. Tadi konversinya bagus, tapi kenapa trafficnya kecil nih? Ini berarti penyakitnya kalau kita bilang adalah produk-produk yang perlu dikasih traffic. Konversi tadi bagus itu yang penting di atas 2%? Bukan di atas rata-rata toko. Di atas rata-rata tokonya kita sendiri? Oke. Iya. Paham. Oke, itu layak iklan. Sebenarnya konversi itu nggak harus sampai 5 atau sampai gimana. Yang penting dengan konversi yang sejelek-jeleknya pun, kamu masih profit sih menurut saya sih. Jadi saya nggak bilang harus berapa persen. Cuma rata-rata toko yang saya lihat itu, kalau dari bawah 1, berarti tokonya biasanya ada satu hal yang bisa kita improve lah. Gimana caranya jangan sampai serendah itu. Mungkin salah satunya kata-kata judulnya itu banyak spamnya. Jadi orang nggak klik tapi nggak beli. Ya kayak gitu. Jadi itu cash cow ya. Cash cow itu sebenarnya kalau saya sih lihatnya ini sebagai opportunity. Di mana kalau orang klik ini biasa beli nih. Tapi kurang ditonjolkan trafficnya. Berarti kita harus kasih apa nih? Kasih flash sale yang ini, yang cash cow. Bukan yang produk hero kita. Karena produk hero nggak dikasih flash sale pun udah laku kan. Iya. Jadi yang cash cow ini nih, yang memang kita tahu trafficnya kurang, tapi perlu dikasih traffic. Dari flash sale lah, promo, di live ini yang ini, atau diiklanin yang ini. Harusnya ini akan jauh lebih bagus dibandingin teman-teman kasih produk lainnya. Yang konversinya jelek, trafficnya jelek, itu biasanya udah untuk dibuang. Jangan di restock lagi lah ini ya. Atau yang trafficnya banyak tapi konversi kurang. Nah ini masih question mark biasanya kita bilang. Masih tanda tanya produkmu ini mesti dibenerinnya gimana supaya konversinya bagus. Mungkin kurang reviewnya. Mungkin ada review jelek yang nyangkut yang buat orang jadi ragu-ragu buat beli. Mungkin variannya ada yang kosong. Mungkin foto atau videonya tuh nggak menjelaskan dengan baik. Jadi organiknya tuh masih harus dilihat gimana caranya kita benerin supaya produk fashion ini bisa jadi produk hero. Nah sekarang kalau, lu kan tadi ngomongin review. Kalau review jelek itu gimana kita mengantisipasinya ya? Kalau jualan udah rame sih, itu udah makanan sehari-hari sih menurut saya. Jadi jangan sampai, terutama kalau owner itu kebawa emosi. Ego sih ya. Okay. Ego berasa, this is my baby gitu ya. Ini brandnya gue, lu berani jelek-jelekin pasti lu kompetitor ya. Karena belum tentu itu kompetitor belum tentu. Memang ada buyer yang memang nggak seneng aja kan, kita nggak bisa memuaskan semua orang ya. Jadi pertama kalau dia cuma kasih bintang 1, nggak kasih penjelasan apa-apa, kamu bisa chat CS minta di take down, itu bisa. Oh gitu? Bisa. Oh baru tahu. Apalagi punya RM, bisa loh. Oke. Ya, kalau dia nggak ada penjelasan apa-apa ya, cuma bintang 1. Tapi kalau dia ada foto, ada penjelasan, dia marah-marah, kita mesti
coba chat dia. Chatnya juga paling kan nge-reply di penilaian kan kalau nggak tahu Enggak, nomor chat langsung. Oh iya Apalagi bisa. kamu ada ini kan, Iya, ngerti, Cici ngerti, ada ngerti. nomor telepon kan? Oh kalau ada nomor handphone bisa chat via WA Chat langsung. WhatsApp dong. Chat Tapi via kalau enggak kan WhatsApp. juga bisa chat langsung ke customernya Ya, kan, Kak, gimana, yang di Kak? Shopee-nya kan. Iya kan, bisa pakai banyak alasan, bisa pakai strategi kita UMKM, tolong disupport dengan nilainya. Ya, bisa pakai strategi, itu kan strategi melas-melas ya, Iya. strategi yang bye-bye-in, Kak, kalau ganti kita kirimin produk lagi yang, Oke. kalau memang salah kita ya, Iya. tolong diganti reviewnya. Oke. Tapi kadang-kadang udah kita bye-bye-in juga, akan ada pembeli yang akan rubah reviewnya. Nah, strateginya sebenarnya ada beberapa. Kalau di kelas sih kita biasa bilang, kalau produkmu itu masih penjualan masih cuma 10, review cuma 3, hapus aja itu produk buat yang baru. Iya. Ya. Kalau memang produkmu udah ribuan, nggak usah pusing lah. Pasti Iya. akan ada pembeli yang kayak gitu. Ya udah, Iya, balas dengan iya. baik-baik. Karena kalau kamu balasinnya baik, itu sudah menandakan kamu seller yang waras. Misalnya nih, kamu nggak ikut marah-marah. Ya, dia balas marah-marah, kamu balas dengan sopan. Iya. Kak, ini kita udah coba DM, cari solusi sama-sama. Misalnya ya, jangan segan untuk ini kita bisa ganti baru kok ya. Oke. Tapi udah kita coba chat, cuma belum ada respon. Misalnya, nah Iya. pembeli itu bisa melihat seller mana yang waras, seller mana yang gila, Iya. iya kan? Kalau yang ini, lu pasti kompetitor nih ya, Iya, ngaku iya. ya. Itu seller gila menurut gua. Saya blacklist. Iya, saya blacklist ya, blok. Iya. Kayak seller yang nggak butuh omset aja ya. Saya sih rasa udah nggak zamannya teman-teman kayak gitu, kayak zaman kita jualan di Instagram nyaman dulu kan, Ngerti, yang seller-seller yang belagu gitu istilahnya. Nah, sekarang kan banyak juga yang nanya, Ci, gimana cara naikin ulasan? Karena kan rata-rata customer kan jarang ninggalin Iya. ulasan. Dengan menaikkan penjualanmu per hari, ulasan pasti akan datang sendiri sebenarnya. Iya. Tapi kan biasanya orang sulit untuk mendapatkan ulasan pertama, Iya. ya kan? Biasanya dibandingkan dengan fake order, saya lebih suka friend order sih. Apalagi friend yang beneran beli. Iya. Ya kan, tapi ya ini bebas. Misalnya teman-teman kan sebar ke WhatsApp, ya kan, bilangnya tolong support dong. Habis itu minta review dong, ya kan. Iya. Kalau yang beneran beli, apalagi tuh udah paling enak lah ya. Nah, 1-2 ulasan aja sebenarnya udah cukup buat teman-teman iklanin produknya. Iya. Nggak perlu sampai harus puluhan atau ratusan. Selama organik tokonya memang bagus, fotonya udah bagus, video udah bagus, deskripsi juga lengkap, produknya memang USP-nya udah jelas. Nggak harus sampai ratusan kok. Ya, apalagi kalau tokonya udah jadi, memang tokonya udah lama jualan. Produk baru pun Iya. diiklanin langsung juga nggak masalah. Oke. Jadi nggak perlu ulasan yang banyak-banyak. Ya, Berarti kalau misalnya kita minta friends order, friends order. paling kita kasih voucher kali ya? Kalau misalnya diskon dong kayak gitu. Berbahaya. Hah? Berbahaya? Berbahaya, iya. Kenapa? Kasih voucher di Shopee kan? Iya, buat dia doang belanja. 95% vouchernya Heeh. bahaya. Kenapa? Bisa kena penalti 6 langsung. Ya kalau gitu kasih vouchernya yang make sense. Ya, mungkin voucher make sense. Karena kayak transaksi kayak gitu bisa dianggap sebagai penipuan. Sebagai fake order ya, Sebagai disangka fake cuma order, biar orang iya. ngasih ulasan. Jadi fake order itu bisa teman-teman, tadi ya kasih voucher yang gede, yang nggak make sense, harganya dicoret sampai nggak make sense, dibeli. Itu bisa ada disangka fraud. Yang make sense berarti paling 50% kali ya? Kalau saya sih pribadi beli harga normal aja. Lebih aman. Kita kan teman-teman yang baik. Kan kalau ada teman-teman yang rese. Ya. Ini jangan kasih berlebihan. Saya Iya, nggak oke. bisa bilang batasnya, Oke. tapi jangan sampai itu menjadi alasan buat Iya. malah tokomu kena penalti karena ini. Konyol Oke. kan. Sekarang masih penting nggak sih kayak toko tuh mesti desainnya tuh konsisten secara visual. Misalnya kalau pink semua, ungu semua, kuning semua, atau polos semua. Kalau secara desain, itu sebenarnya balik lagi ke kompetitor sih. Jadi ketika produk kita itu muncul di kata kunci tertentu, yang lain kayak gimana? Iya persis kayak gue sih kalau gue. Jadi ya kalau misalnya kita pink, ternyata semuanya pink, ya kita nggak Jadi nggak menonjol ya? nggak ada menonjol. Iya, gue juga sering perhatiin kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu, menurut saya nggak ada ilmu pastinya sih, harus tes Iya. sendiri. Saya lebih pentingin secara strategis lebih bagus dibandingin secara kerapian toko bagus sih. Iya. Ya, kalau dari Shopee maunya putih semua guys. Tapi itu ada impact algoritma nggak sih? Ada yang di-push, ada yang nggak? Enggak sih. Enggak Menurut sih. saya malah kalau diganti tadinya works diganti putih, terus dirapiin malah Malah jadi jelek. Karena Iya. jadi nyaru sama produk-produk yang kompetitor yang lain kan pasti search kan? Plus karena dia ganti foto,
Ini banyak kejadian ya. Iya. Jadi star seller masuk jadi mall, Mm-mm. karena dia ganti foto dan rubah judul juga, malah penjualnya jadi langsung anjlok karena kayak restart tuh toko jadi nol. Soalnya kejadian ini ada seller, kan saya sering konsultasi privat sama toko ya, salah satu jasa saya. Seller ini baru masuk mall. Dia tuh tadinya kayak pakai foto Korea yang dia pakai untuk jualan barang bajunya dia. Begitu masuk mall dia pakai foto lokal dong, foto sendiri. Langsung hancur. Model Korea lebih laku, padahal modelnya kayak cuma tempelan buat dia jual barang yang mirip aja. Ternyata lebih laku foto. Foto itu pengaruh banget gitu. Iya. Oke, nah sekarang di Shopee kan sudah banyak fitur live selling ya. Menurut lu, nggak tahu ya, bener nggak menurut lu? Kalau gue kadang sering ditanya sama seller-seller gue atau sama orang-orang, Ci gimana ya biar toko tuh cepet bla bla bla. Terus gue bilang, ya lu lihat aja masih banyak toko tuh yang tidak melakukan live selling. Dengan lu melakukan live selling aja, lu jadi beda gitu. Oke. Sekarang jualan itu kalau di Om Botak itu kita introduce namanya metode 3-in-1. Iklan, live, sama affiliate. Menurut saya itu yang lagi difokusin di platform saat ini. Semua platform lah sebenarnya. Harus tetap jualan, iklan iya, affiliate iya, live sendiri juga iya. Jadi live penting nggak? Menurutku sangat penting. Terutama ketika platform itu memang lagi kasih vouchernya banyaknya di jam-jam berapa. Jam-jam ramenya kalau teman-teman lihat Shopee sekarang adalah jam 10 sampai jam 12 sampai jam 2 siang dan jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi kalau misalnya mau nge-live, live lah di jam itu supaya pembeli bisa klaim voucher Shopee, bukan mau dengerin kita bacotnya kayak gimana sih sebenarnya. Oh, gue malah baru tahu loh. Iya, jadi ada jam-jam prime di mana mereka kasih vouchernya lebih banyak. Nah, teman-teman wajibnya live jam segitu. Cuma keterbatasannya seringkali toko gue udah tutup. Siapa yang mau bacot dari jam 8 sampai jam 10 kan? Iya. Masa ownernya? Ya, balik lagi owner ya biasanya ya. Yang bisa live sendiri di rumahnya ya kan. Jadi jualan berat nggak? Berat. Emang berat. Ya. Karena teman-teman ngikutin live, ngikutin affiliate dan ngikutin iklan aja. Itu bukan berarti omsetmu naik sekarang. Tapi cuma itu supaya nggak turun. Iya, itu gunanya untuk bertahan doang. Untuk bertahan. Survival. Untuk bertahan. Bukan yang nggak bisa ya, bisa ya. Tapi perubahannya itu sangat cepat. Kalau dibandingin 10 tahun lalu jualan gimana, atau sebelum COVID, atau waktu COVID sama sekarang. Wow, ya maksudnya perubahannya cepat banget. Dan ini kita lakukan buat bertahan ya teman-teman. Jadi live penting nggak? Penting terutama ketika vouchernya lagi banyak di jam-jam itu. Karena orang ke Shopee, itu mereka klik produknya, lalu kalau kamu lagi live kan nggak muncul kan? Iya. Orang masuk, cuma buat klaim voucher kabur sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya ada hacknya teman-teman. Kita nggak perlu live, tapi kerjasama sama affiliate. Jadi ketika affiliate itu masukin keranjang oranye produk kita nggak live pun, live-nya affiliate itu masuk ke produk kita. Oh, oke, iya. Dan itu yang kita namakan begal traffic. Begal traffic. Tunggu, maksudnya jadi ketika affiliate-nya itu lagi mempromosikan, pas lagi ngomongin keranjang oranye produk kita, dan ketika ada orang masuk ke toko kita, lagi ngeklik itu produk, ada si affiliate-nya nongol ya? Nongol. Kalau kita nggak live. Oke. Gimana caranya traffic kita nggak dibegal? Kita live 24 jam. Tapi selama kita nggak live 24 jam, afiliator itu bisa masuk dan live di produk kita, di toko kita ketika orang. Ya nggak apa-apa juga sih kalau dibegal kan? Pengaruh dong, karena kan kalau ketika afiliator itu masuk, kita harus bayarin komisinya dia. Oh, oke. Ya dong, tadinya gue cuma bisa organik, ternyata dia masuk. Dia udah nggak kasih sumbang siapa-apa gitu. Iya. Malah gue harus kasih dia komisi. Ya kan kalau kalau produk kita kejual lumayan. Oh, karena ketika dia lagi live, dia juga banyak promosin produk-produk lain sih ya? Betul, dia kan. Oke. Jadi seller itu sebenarnya teriaknya karena kayak gini sih, udah saya harus ngiklanin itu produk, ya kan, udah gue buat organiknya bagus, ketika orang ngeklik gue lagi nggak live, affiliate masuk, dan dia nyayur. Dia nyayur. Gue tadi nggak harus bayar affiliate, sekarang jualan makin mahal, karena ada komisi affiliate yang harusnya gue nggak keluar dulu. Itu juga dikeluhkan sama seller ketika mereka itu live, karena live-nya seller itu nggak serame live-nya afiliator. Ini gue nggak bela-belain seller atau afiliator ya, gue cuma menceritakan karena diundang di sini ya teman-teman ya. Gue nggak belain satu-satu, menurut gue dua-duanya itu sama-sama halal itu ya, teman-teman jalanin aja. Cuma ini kondisi sekarang ya. Dari kacamata seller, kenapa kalau gue live sepi dan afiliator rame?
Ya kan gue live kan cuma bawa produknya gue doang dong, hero-nya gue doang masukin tuh produk-produk gue yang pengen gue cuci gudang di sini. Dibanding afiliator, dia tuh masukin 100 produk di satu kategori yang viral semua. Lu bayangin ketika dia live, trafficnya sama trafficnya toko gedean mana? Ya gedean dia lah. Gedean dia. Oke. Makanya kerjasamalah dengan afiliator. Apalagi afiliator lagi di-push sama platform, kalian kerjasama. Karena kita nggak bisa jualan sendiri sekarang. Jadi afiliator itu, ya maksudnya kita seller harus kerjasama. Ya itulah dia kenapa lo kalau pasang harga setidaknya marginnya 30% berarti ya. Betul, karena harus pakai afiliator. Nah tipsnya kalau teman-teman memang nggak punya margin sama sekali, karena memang udah setting harga segitu, atau memang kita ada di industri yang memang nggak ada marginnya lagi, jangan nyalain komisi buat afiliator. Kamu jualan sendiri aja. Ya, memang nggak ada cara lain, tapi kamu jualan sendiri, live aja sendiri, ya nggak masalah. Karena memang nggak ada margin buat afiliator juga kan. Tapi baiknya memang dari awal dihitung supaya ada margin buat afiliator. Nah terus sekarang kan kalau orang pas live tahu dong ngomongnya gitu kan. Itu sebenarnya mungkin lu kan sering ngobrol lah sama para praktisi yang jualan di marketplace, itu mereka udah ada materi sama skripnya kali ya? Udah kayak ngafal gitu, ngomong gitu kan. Untuk para live streamer yang bagus, itu walaupun dia sama-sama jago ngomong, live streamer yang punya skrip dan punya product knowledge yang bagus, itu pasti akan lebih unggul dibandingin live streamer yang sama-sama jago tapi nggak pakai skrip. Jadi di kelasnya kita ini biasa kita ngajarin, kita bahkan minta mereka bawa hostnya mereka untuk kita training sama-sama nih. Karena biasanya kan owner juga nggak tahu hostnya tuh ngomongnya kayak gimana. Karena biasanya bisa ngomong, bisa live, kelihatannya rame, oke lah masuk ya. Tapi dengan skrip, nggak ada skrip itu sangat-sangat menentukan. Nah, ini saya kasih salah satu materi kelasnya. Biasa kita itu pakai metode 212 nih. 2 menit pertama kita harus introduce toko. Ya, habis itu kita mulai spill dong. Spill produk A, B, C. Lalu 1 menit berikutnya itu adalah di mana kita engagement. Jadi kita minta mancing komen, terus kita jawab-jawab pertanyaan dan lain-lain. Jadi naik-naikin engagement. 2 menit selanjutnya harus closing. Nah, biasanya orang tuh lupa closing. Lupa untuk kasih promo buat check out sekarang. Lupa untuk mereka itu buat buruan kasih satu urgency supaya mereka closing. Keseringannya spill A, spill B, spill C, spill D, spill E, spill terus karena yang nanya juga banyak, ya bukannya salah, ya. Nah, biasanya kita harus closing karena habitnya setiap platform beda. Kalau kita ngomongin di TikTok sama Shopee, ya mungkin TikTok akan lebih banyak watching time-nya lebih lama dibanding di Shopee. Kalau Shopee itu rata-rata mungkin nggak nyampe 1 menit ya. Karena mereka memang udah pengen beli barang, kesana buat nanya, ready nggak? Mungkin lihat dong contohnya, tapi langsung claim voucher, cabut. Jangan sampai orang-orang itu ketika masuk nggak di-closingin gitu. Karena waktunya memang pendek untuk selama dia masuk. Jadi kita skripnya minimal harus cover itu, ya cycle-nya setiap 5 menit udah kayak tape rusak ya, diulang-ulang lagi gitu. Setiap 5 menit ngomong lagi, jadi balik lagi ke perkenalan toko lagi. Iya, balik lagi, supaya follow. Ya kelihatannya sepele, tapi kalau nggak di-scripin, itu akan hilang sih. Efektif nggak sih kayak kita ngiklan untuk ningkatin jumlah viewers pada saat live? TikTok itu iklan live lebih efektif daripada di Shopee sih saat ini. Ya, jadi kalau mau lihat di 2 platform, Shopee itu, ya ini sekali lagi analisanya sendiri ya, jadi teman-teman ya boleh kasih insight dari teman-teman juga, karena kan namanya marketing menurut saya nggak ada satu ilmu yang sama ya. Nah, kalau di Shopee, itu karena bukan sosial media, menurut saya ketika diiklanin yang masuk itu dia nggak tahu audiensnya behaviornya kayak gimana. Beda sama di TikTok karena dia sosial media. Jadi menurut saya dari sananya aja secara fundamental harusnya TikTok bisa masukin audiens yang lebih pas dibandingkan di Shopee. Bukan di Shopee audiensnya nggak pas ya, tapi menurut saya harusnya lebih efektif. Apakah iklan live di Shopee itu efektif atau enggak? Nah, yang udah kita testing kalau memang barangmu lagi season, memang lagi naik daun, lagi viral ya, memang lagi musimnya, iklanin lah, karena iklannya akan sangat-sangat efektif dan ROAS-nya juga jauh lebih tinggi daripada iklannya di TikTok. Karena Shopee orang yang masuk ke sana, walaupun penontonnya sedikit, memang udah niat beli dibanding di sebelah. Di sebelah iklannya misalnya udah berapa puluh yang nonton, belum tentu ada yang beli. Shopee itu beda, nggak perlu rame-rame tapi yang beli banyak. Nah, di iklan ini bisa akan bawa view-nya naiknya cepat, yang nonton naiknya cepat. Dan itu sebenarnya menurut saya selain daripada yang nonton lebih banyak, pengaruh ke mentalitas si host sih.
Kalau sepi kan lemes hostnya, nggak ada yang nanya, sepi ya kan. Itu kita bilang kalau di kelas energi maintenance dia akan lebih bagus sih. Karena dia secara energi itu bisa lebih semangat, yang nonton banyak, yang nonton rame, dia lebih kencang teriaknya dibandingin sama ketika sepi. Sepi itu, mau di faking it, itu memang emang beda sih. Kalau rame beneran sama rame bohongan gitu. Itu yang menurut saya kunci daripada iklan, mungkin bukan bawa audiens yang benar-benar pas, tapi ketika banyak yang nonton, hostnya lebih semangat, dia akan lebih banyak closing-nya. Lu juga pernah nyaranin, gue pernah nonton podcast lu mesti ada penggunaan sistem kontrol stok ya pada saat live, itu maksudnya gimana sih? Nah, ini kontrol stok ini memang agak bertabrakan antara brand owner sama afiliator. Ya, brand owner atau yang nge-live itu brand owner sama yang nge-live atau yang afiliator lah ya. Brand owner pengen stoknya itu real. Sereal mungkin sehingga ketika ada orderan nggak ke cancel. Ya kan, gue orderan 1.000 ya, stoknya 1.000 di gudang ya 1.000 gue taruh. Masa gue taruh cuma 100? Nggak jualan dong gue. Nanti stoknya out of stock dong. Out of stock jelek kan secara algoritma ya. Afiliator atau yang host pengen stoknya selangka mungkin supaya dia bisa jualan. Oh, jadi kesannya kayak tinggal dikit gitu ya? Iya, selangka mungkin. Teknik FOMO. Iya, gimana cara dia bikin FOMO dengan stoknya sedikit? Jadi ini yang gue belum ketemu sih solusinya. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa solusi. Memangnya, gimana caranya? Oh jadi kesannya kalau kayak gitu afiliator pengennya ketika dia lagi mau live, stok lu turunin dong. Iya, banyak yang request kayak gitu. Oh. Tapi kan kita sebagai brand owner, gila kalau gue turun nanti stoknya kosong gimana? Tapi afiliator maunya didikitin ketika dia live. Nah, seandainya lo adalah pemilik brand, lo akan nurutin afiliator nggak? Yang penting kan produk lo. Gue lebih takut kalau misalnya stoknya kosong, terus iya kan? Ini ya, mungkin kita create satu SKU baru yang cuma si afiliator ini bisa jual, atau misalnya si host ini bisa jual, yang mungkin ada bundlingnya, ada promo spesialnya, mungkin itu win-win solution ya. Oke, sekarang kita mungkin lanjut ke section ini kali ya, manajemen budget dan iklan lah di Shopee deh. Karena lo sering banget bahas ini. Sebenarnya cara nentuin budget iklan yang ideal itu saat kita pengen meningkatkan sales ya, kalau di Shopee sendiri tuh menurut lo gimana sih? Sebenarnya perlu banyak faktor lah. Banyak faktor ya kan. Tapi pada prinsipnya kita jualan perlu iklan. Dan selama iklanmu masuk, harusnya bisa di scale up. Nah, kebanyakan seller pemula itu takut untuk scale up iklan karena mindset-nya masih salah aja sih. Mereka berasa ya jualan emang dari dulu iklan saya cuma 50.000 ya. Kenapa harus dinaikin? Jadi mentalitasnya sebenarnya yang salah sih. Nah, ini yang pengen saya rubah di konten-kontennya. Teman-teman, jualan tuh perlu iklan. Ya kan? Selama masih masuk, ruasnya masih bagus, kenapa nggak kita scale up? Karena seringkali, karena mindset yang salah ini, mereka iklannya karena budgetnya cuma Raskin, dapat traffic yang Raskin. Raskin tuh apa sih? Rakyat beras Raskin. Rakyat Kismin maksudnya gitu ya. Jadi iklannya cuma jam 1 malam udah habis gitu kan. Oh, banyak ya. Padahal jam 1 malam siapa yang lihat iklanmu. Harusnya kan iklanmu pada jam peak hours, di mana jam 8 malam masih ada, 10 malam masih ada, 11 malam masih ada, ketika orang lagi baringan di ranjang pengen check outin produkmu gitu istilahnya. Gimana cara iklan itu jalan 24 jam? Gimana teman-teman bisa gaspol iklannya? Sebenarnya yang saya ngomongin biasanya lebih ke mindset-nya dulu sih. Kalau jualan perlu iklan dan iklanmu wajib nyala di jam-jam peak hours lah. Kan kalau nggak salah lu pernah jelasin kayak metode top down sama bottom up dalam perhitungan budget iklan, itu maksudnya apa? Dalam menentukan budget modal harian iklan, sebenarnya ada 2 metode, top down atau bottom up. Nah, top down itu adalah metode yang teman-teman bisa pakai kalau margin produkmu itu seragam. Persentasenya seragam gitu? Yes, 20% misalnya. Kalau 20% sih margin iklan tipis banget ya. Ya anggaplah ya, 40% ya. 40%. 40%, kamu masih bisa ya 10% buat iklan. Jadi omset penjualan harianmu misalnya 1 juta, 10%-nya 100.000 bisa buat ngiklan. Ini jadi, untuk metode yang top down. Top down. Dari sales topnya berapa kita bisa downnya berapa. Kalau yang bottom up sebaliknya, kita lihat per produk. Karena produk ini biasanya kalau yang bottom up ini nggak bisa diseragamkan karena marginnya beda-beda. Iya. Ada produk yang kamu boncos di sini misalnya karena memang produk
clickbait atau produk Iya. tumbalnya, Iya. ada produk yang cash cow-nya dan lain-lain. Ya, berarti harus hitungnya per produk berapa. Sebenarnya sama aja sih. Ujung-ujungnya dua metode ini jangan sampai kita boncos ngiklan. Iya. Ya, dan yang kedua, kamu memang harus budgetin margin buat ngiklan. Nah, teman-teman kalau udah bisa ketemu ini, ya top down-nya budgetku sehari berapa ngiklan, atau yang sebaliknya produk ini saya bisa ngiklanin di berapa, ini udah bisa setting di modal harian per produk ketika ngiklan. Dan kalau pakai iklan otomatis atau GMV Max, sebenarnya masalah iklanmu udah beres. Karena tinggal di setting modal harian, udah. Nah, nih, Cici lihat sini deh. Ini adalah iklan biasa. Jadi iklannya ada di sudut-sudut kiri atas. Iya. Kenapa di sudut kiri atas? Karena memang secara histori, ketika orang melihat aplikasi ada 4 produk, yang paling banyak diklik yang kiri atas. Jadi, teman-teman biasanya kalau misalnya ngiklan, dulunya ini yang muncul iklannya di kiri atas. Dengan ada GMV Max, semua slot ini bisa buat iklan. Makanya sekarang kalau ngelihat Shopee, kalau kita udah terbiasa ya, jadi bingung, yang iklan yang mana ya? Dan memang tujuan mereka itu, supaya jangan sampai orang punya satu habit, iklan itu cuma muncul di slot tertentu aja. Iya, iya. Iya, benar. Karena kalau ketahuan iklan kan mungkin CTR-nya jadi rendah ya. Iya, iya. Apalagi orang yang udah terbiasa belanja, ini mah iklan ya. Iya, benar customer behavior-nya gitu. Mahal ya. Okay. Nah, GMV Max itu iklannya bisa muncul di semuanya. Jadi, kalau teman-teman seller memang seller pemula yang memang urusannya banyak, masih CEO ya, chief of everything, dari CS dia, packing dia, segala macam. Iklan otomatis atau GMV Max sih menurut saya oke, bisa dipakai. Ya, kita optimasi produknya dengan baik, teman-teman masih begitu banyak kerjaan, pakai yang otomatis saja. Minimal teman-teman jangan sampai boncos karena modal hariannya memang udah di set yang nggak mungkin rugi punya. Ya, tapi saran saya tetap beriklan. Nah, kalau saya kan sebagai agency, kita juga konsultasi teman-teman atau di kelas, itu teman-teman yang memang pengen scale up. Yang udah levelnya sekian, pengen naik lagi. Nah, ini kalau pakai GMV Max atau otomatis, banyak kepentoknya nanti. GMV Max itu kan kita ada satu target itu ROAS. Ketika kita nyeting GMV Max, target ROAS kita misalnya 10. Iya, return on ad spend. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya udah setting 10, dia pelajari, dia akan kasih traffic sesuai yang mau kasih, kita punya return 10. Pada waktu event, ketika yang lain lebih ganas iklannya, GMV Max-nya nggak kemakan, jadi trafficnya jadi jelek. Contohnya gitu. Mudah-mudahan teman yang belum pernah ngiklan ngerti ya, tapi saya coba jelasinnya. Intinya kalau otomatis dan dia udah dikasih set target, dia akan coba ikutin target itu, jadi iklannya nggak bisa scale up pada waktu kita mau scale up lah gitu. Gimana ya? Ya kira-kira. Ya, pokoknya kira-kira kalau mau scale up-nya secara 10 kali, 20 kali, ya biasanya pakai manual gitu. Bahkan sampai sekarang. Dan memang Shopee kasih kebebasan itu untuk kita ngulik sendiri. Jadi yang manual biasanya yang lebih powerful sih. Oke. Ya, dan kita kalau ngomongin manual di sini artinya kata kuncinya itu kita yang pilih, bidnya kita yang pilih kalau ngiklan. Itu namanya manual. Kalau otomatis kita cuma set budget doang, kita tinggal. Bisa nggak sebelumnya kita pakai GMV Max terus kita rubah ke manual? Bisa dong? Bisa, tapi learning lagi dari nol. Kecuali ya kita bikin SKU baru. Di gambarnya another SKU. Betul. Oke. Iya, betul. Sekarang ada nggak sih indikator yang menunjukkan kalau ini iklan udah nggak efektif lagi selain boncos? Kalau saya sih selalu ngeliatin dari CTR-nya pasti bermasalah atau enggak. Tapi yang kedua, iklan itu kan all about gimana caranya kita bawa traffic sebanyak-banyaknya ke produk yang bagus ya. Ketika iklannya nggak perform, berarti trafficnya nggak banyak ke sana. Berarti iklan itu nggak capai KPI-nya kita lah sebagai advertiser. Jadi teman-teman, bottom line-nya nanti habis itu ROAS-nya atau ACOS-nya bagus atau enggak. Return-nya bagus nggak dari iklan itu. ACOS-nya? Iya, ACOS. Acquisition Cost of Sales. Advertising Cost of Sales. Advertising Cost of Sales, jadi maksudnya untuk bisa menjual produk 100.000, ini ternyata butuh biaya iklannya 10.000 kayak gitu. Yeah. Itu berarti ACOS-nya atau ACOS-nya aja lah. ACOS-nya itu 10.000 gitu. Yeah. Oke. Kalau ACOS semakin kecil semakin bagus, ROAS semakin besar semakin bagus. Sebenarnya cara ngitungnya tinggal
dibulak-balik aja sih. Iya, kalau ROAS itu return on ad spend maksudnya adalah kalau kita ngiklan 10.000 bisa menghasilkan omset 100.000, berarti ROAS-nya 10 kali. Iya, Iya. atau ROAS itu adalah faktor kali. Faktor kali, iya. Mau kali berapa dari iklan kita. Iya. Jadi kalau tadi pakai yang GMV Max, kita berarti nentuin nih, gue maunya budget iklannya itu, ya ROAS-nya misalnya 10 kali. Jadi kalau misalnya produk gue 100.000, gue cuma mau willing to pay iklannya 10.000 nih untuk mendapatkan 100.000 ini gitu. Kalau GMV Max kita tinggal set modal Oh, harian kita berapa? cuma modal harian doang ya? Oh, oke. Iya, oke. sama target ROAS kita berapa? Oke. Kita mau targetnya 10, ROAS-nya misalnya terus kita taruh budget 100.000, that's it. Oke. Sebenarnya simple banget sih. Oke. Ini kayak udah mulai pusing, nanti kalau kalian bingung lo ikut kelasnya Om Botak aja ya. Cek YouTube-nya kita cerita botak. Sebenarnya banyak pembahasan iklan Di ya, tapi di kita YouTube-nya nggak mau banyak bikin banget. teman-teman pusing ya. Intinya iklan di Shopee itu atau di marketplace sebenarnya jauh lebih simpel dibandingkan di sosmed. Di sosmed marketplace, Iya. di sosmed kayak di iklan Facebook, iklan Instagram, Yes. itu pusingnya luar biasa Itu sih. jauh lebih pusing. Jadi kalau teman-teman berasa pembahasan ini udah pusing, jadi teman-teman mendingan belajar ini dulu daripada di sosmed karena seharusnya marketplace jauh lebih simpel. Iya. Bahkan hanya dengan tahu modal harian kita bisa berapa, udah bisa beriklan kok. Nah, kalau gitu sekarang kita ngomong yang lebih Iya. simpel dulu deh. Iya. Kan ada jenis-jenis iklan kan, ada Iya. search ads, ada similar product ads, Yes. ada lagi shop ads. Oke. Ini ketiganya bedanya apa sih? Oke, bahasa Indonesianya search ad iklan pencarian, Iya, similar ads tuh iklan rekomendasi, iklan produk yang mirip-mirip ya. ya, iklan nyebelin misalkan. Iya, emang. Iya. Ya, pas di bawah produk kita ya iklannya nyebelin. Ada yang ketiga Produk iklan serupa. toko. Iklan Ya, toko, shop iklan, ads. Nah, kalau buat toko yang very spesifik dan jualannya barang yang memang sangat niche ya istilahnya ya, pokoknya satu toko tuh homogen lah, jual barang yang sama ya. Mm-mm. Iklan toko itu sebenarnya bagus. Hmm. Karena memang orang masuk ke toko, dia nggak akan kemana-mana lagi, karena cari gampang. Kalau toko yang jual palu gada, iklan toko udah jelek. Mm-mm. Karena begitu masuk toko, dia bingung barang yang dicari ada di mana. Mm-mm. Ya kan? Itu sebenarnya beda cara muncul iklannya aja sih. Mm-mm. Tiga-tiganya menurut saya bagus dan layak dicoba. Baik iklan toko, pencarian, maupun iklan Yang similar product. similar product. Ya, semuanya bagus, layak dicoba. Cuman kalau ada satu yang paling bisa di scale up, itu iklan pencarian. Hmm. Ya, biasanya kalau untuk klien-klien kita yang udah ratusan juta, itunya paling gede nyedotnya dibanding dua iklan yang lain. Hmm. Biasanya. Hmm. Tapi setiap toko behavior-nya beda-beda kok. Ya, semua sama bagus. Kita juga sama-sama rekomendasiin buat teman-teman coba. Terus juga tadi kan di awal banget itu kita ada ngomongin optimasi judul, ya nggak sih? Itu ada impact ke iklan nggak sih? Very much. Oh gitu. Iya. Walaupun kita iklanin kan harusnya kita nggak usah terlalu matters dengan judul, nggak juga ya? Judul itu sangat pengaruh di iklan. Karena kalau misalnya judulnya jelek, iklannya bisa boncos. Oh gitu. Salah satunya yang paling pengaruh itu adalah di similar ads. Cara dari satu platform itu menilai similar ads adalah dengan judul kita itu dipotong-potong lalu disebarkan. Kalau judulnya ngawur, potongannya akan ngawur juga. Nempel ke produk yang ngawur, maka iklanmu akan boncos. Oke, paham. Intinya sih gitu sih. Gimana Iya. judul itu sangat pengaruh. Makanya buat brand owner sebenarnya berasa, judul doang itu. Biasa kamu kasih ke siapa? Kasih ke admin kan? Yang juga nggak ngerti cara buat judul yang baik tuh kayak gimana. Ya kan, asal masukin ya. Bahkan banyak sekali toko yang saya lihat tuh penjualan udah banyak, judulnya cuma satu huruf, satu kata doang gitu. Ya satu kata doang tapi udah rame ya kan, mau diganti juga sayang judulnya dan kita sarankan jangan. Karena udah lama dan judulnya cuma sembarangan aja gitu. Iya sih. Deskripsi produk sendiri juga penting nggak sih? Yang tulisan banyak itu? Itu ada relevan ke algoritma juga nggak? Penting, dan kadang-kadang kata-kata yang nggak ada di judul, Masukin situ? kalau ada di sana, produkku bisa muncul. Oh, Secara gitu? organik, iya. Tapi bukan spam ya teman-teman ya. Dan bukan hashtag udah nggak relevan sekarang. Tapi kalau ada kata-kata yang memang relevan dan dimasukin, secara organik kamu cari, produkmu bisa muncul padahal di judulnya nggak ada. Sekarang kalau kita udah ngiklan nih,
Kita udah ngiklan di Shopee ya. Menentukan durasi iklan yang optimal tuh gimana sih kalau menurut lu? Biasa saya lewatin satu cycle tanggal gajian sih. Oh gitu? Iya, supaya tahu iklannya itu memang performanya layak kita matikan atau gimana sih. Karena ya kan memang teman-teman sebagai pembeli juga biasa add to cart itu masukin ke keranjang dulu, nanti check out-nya baru tanggal gajian. Jadi jangan sampai baru jalanin 1 minggu terus boncos dimatiin gitu. Berarti bagusnya kita kalau mau memulai sebuah iklan untuk sebuah produk yang belum kita iklankan, mendingan tengah-tengah bulan dong ya? Tanggal berapapun oke, tapi kan satu cycle ya dari tanggal 7 ke 7 misalnya. 7 ke 6 ya, misalnya satu cycle. Berarti sebulan dong? Kalau boleh kayak gitu. Tapi memang biasanya nanti kalau kita ngomong lebih detail lagi ada berapa matriks yang harus kita lihat. Ya, misalnya udah kalau boncos ya kita evaluasi kayak gini. Kalau memang bagus kita harus kayak gini. Biasa kita ngomong lebih detail sih. Cuma bagusnya teman-teman lewatin satu cycle gajian lah gitu. Sebenarnya masih perlu nggak sih kita beriklan pas lagi event kayak Twin Date gitu? Kan udah dapat traffic dari orang kan lagi lari banyak ke platform Shopee-nya kan? Ini pertanyaan yang bagus sih. Karena ini memang common mistake buat orang. Iya. Ada klien gue yang kita optimasi terus mendekati Lebaran padahal dia jualan fashion bilang, udah stop dulu deh. Kapan gue nyayurnya kalau misalnya gue harus bayar iklan terus. iklan Iya. Kan? Ya kan dia pengen balik modal dong ya. Tapi sebenarnya itu kalau di marketplace kurang tepat sih karena justru pada waktu double digit iklan lo harus lebih jor-joran. Oh. Karena kita mau meningkatkan visibilitas kita di platform. Ya teman-teman tahu kan namanya FOMO ketika lagi event dan teman-teman nggak belanja apapun pada waktu event. Kesannya kayak, aduh ini 11-11, 12-12 kok gue belum check out apa-apa hari ini ya. Padahal dapat voucher dari platformnya ya, terus bisa lihat billboard dari mana-mana. Di YouTube juga kalau kita lihat kontennya ada di mana-mana. Kayaknya ada something missing ya kalau gue belum check out hari ini ya. Mau check outnya pakai apapun lah ya. Jadi FOMO itu ada sehingga karena platform juga jor-joran iklannya, trafficnya pasti naik gila-gilaan. Dan bukan cuma traffic, konversi pada hari H naiknya bagus sekali. Makanya iklannya pun harus jor-joran kita sebagai brand, supaya ketika orang cari kata kunci kita, brand kita muncul paling pertama. Oh, tapi nanti setelah udah jor-joran terus kita turunin budgetnya lagi, itu tidak mempengaruhi performa algoritma? Enggak. Iya, jadi jor-joran dari kapan? Dari 00. Oh, oke. Karena 1 jam pertama itu sangat kencang biasanya. Oke, sekarang kalau gitu misalnya nih kita punya budget iklan anggaplah 100% nih. Ya. 100% ini kalau dicacah pas tanggal double digitnya lo akan alokasin berapa persen? 100%. Misalnya budget iklan 100 juta nih, 100 juta. Per bulan. Per bulan, biar gampang aja ngomongnya, biar gampang doang. Misal 100 ribu atau 100 juta lah. Lo akan masukin di double date tuh berapa sama mungkin ada gajian kan di akhir bulan kan? Iya. Anggaplah double digitnya tuh Twin Date-nya masih di awal-awal minggu lah. Apakah 50% lo alokasin buat yang event-event atau terus 50% sisanya lo spread ke hari-hari biasa atau gimana? Traffic itu bisa naik up to 10 kali lah kalau waktu event lah. Jadi mungkin gua nggak tahu persentasenya berapa ya, tapi teman-teman siap-siap bisa 5-10 kali traffic dibandingin hari biasa. Iya. Ya, jadi jangan sampai hari itu modal hariannya atau saldo iklannya habis gitu aja sih. Jadi karena trafficnya 5-10 kali. Jadi karena traffic 5-10 kali, biasanya kita lakukan kalau kita iklannya karena bukan otomatis ya, manual kita kan bisa scale up per kata kunci kita naikin. Makanya saya bilang itu bisa jauh lebih scalable karena kita bisa kontrol pada waktu double digit. Jadi malah mendingan dari harian biasa kalau gitu kalau bisa kita naikin minimal 5 kali budgetnya. Kalau pas modalnya event. Modal harian. Tapi beatnya juga kita naikin sih biasanya. Bisa 2 kali. Beatnya ya, karena saingannya lagi banyak-banyak ya kan. Dan semua orang pasti akan naikin. Pasti ngiklan. Iklannya pasti dinaikin sama mereka. Oke. Karena konversinya naik. Ketika konversi naik, ROAS-nya kan pasti masuk hari itu. Iya. Walaupun beatnya naik. Oke, sekarang lanjut. Yang iklan udah lah ya, bikin pusing. Bikin pusing, ya. Tapi kalau benar pusing, berarti bagus. Biasanya kalau udah makin pusing tuh kayaknya udah mulai, ada something yang kita belajar lah, yang kita sebelumnya tidak familiar. Nah, sekarang mungkin ke section selanjutnya, gue akan lebih fokus nanya gimana kita memanfaatkan si Shopee Affiliate atau mungkin TikTok Affiliate, atau lu mau fokus ke Shopee juga nggak masalah sih. Cara memilih affiliate yang tepat dulu deh, untuk mempromosikan produk kita tuh gimana? Baik Shopee sama TikTok,
kita kan sekarang harus pakai affiliate ya. Cara pilihnya biasanya saya pakai tools sih sebenarnya. Ya, teman-teman bisa pakai dashboard, tapi kan pasti lebih pusing ya. Teman-teman pakai tools lah. Ya, kalau saya sih pakai Data Pinter buat ngelihat. Maksudnya lebih ke itu dari kompetitor kasih affiliate berapa persen sih? Oh, dari Data Pinter bisa kelihatan Bisa. affiliate kompetitor ngasih berapa persen ya? Karena saya pernah ada satu klien, dia bilang iklannya kita bantu, terus ternyata kok nggak naik gitu ya. Ternyata kompetitornya kasih affiliate jauh lebih tinggi. Nah, ini kita harus cek afiliator itu dapat berapa persen dari kompetitor sih. Jadi ini juga pengaruh dari strategi sih. Nah, teman-teman harus main data. Cuman yang kedua, untuk afiliator ini, kita harus main quantity juga. Jadi pilih yang tepat, tapi yang kedua adalah sebanyak-banyaknya sebenarnya. Affiliate-nya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya yang memang sesuai sama kategori kita. Iya. Karena kita udah main jumlah sih sekarang. Semakin banyak yang bantu kita jualan kan semakin bagus ya. Apalagi kalau afiliatornya memang benar-benar bikin konten yang bagus buat gedein brand kita. Dan saya melihat sekarang memang gaya mainnya afiliator itu bukan cuma dikelola secara pasif, di mana kita cuma kasih fee dan tinggal aja siapa yang mau silakan, atau siapa yang mau request sampel kita review. Tapi brand itu sekarang udah aktif, makanya saya lihat banyak brand yang udah punya PIC khusus buat handle KOL atau afiliator ya sekarang ya. Cara pilihnya mungkin pertama teman-teman bisa pakai tools buat gampang ya. Kalau saya sih pakai Data Pinter, tapi yang kedua afiliator itu kalau saya lihat lebih pentingin dikasih free sample dibandingkan dengan komisi khusus. Karena mereka butuh sampel untuk jualan. Dan nggak banyak brand yang mau kasih sampel mungkin. Ya, jadi kasih sampel aja, coba reach out, kontak ke mereka, main quantity lah, sebanyak-banyaknya. Dan dikelola dengan serius. Kalau brand-brand yang serius itu biasa udah punya satu, mungkin WhatsApp channel, WhatsApp group, di mana mereka dikasih target. Kayak udah kelola resellernya. Iya, benar. Reseller, distributor offline aja gitu. Iya. Ngomong-ngomong, kalau pakai Data Pinter ada website-nya nggak sih? Ada, datapinter.com. Datapinter.com. Ya, tapi orang Jakarta ya, pinter bukan pintar. No data, no pinter. Iya, kalau dari dashboard biasanya gue milihnya berdasarkan kategori beauty ya kan. Terus yang paling sering yang ada apa namanya rankingnya lah, kayak goldennya apa yang gue pilihin sih. Buat teman-teman terutama brand baru, ya. Mungkin kalau tips dari saya, kita pasti akan cari yang paling famous dulu kan. Iya. Tapi teman-teman brand baru, ya coba yang di bawahnya dari itu sih. Iya. Karena akan sulit untuk kita sebagai brand baru untuk kerjasama dengan yang di atas-atas. Karena mereka biasanya juga mau jualnya yang brand-brand yang top. Iya. Yang bisa... Yang lagi viral bahkan. Iya, yang bisa dengan mudah mereka bikin video terus cepat lakunya. Kalau untuk brand baru kan mungkin lebih sulit ya. Jadi teman-teman cari yang baru mulai atau yang mikro juga sih. Jadi mungkin tipsnya lebih ke sana. Karena banyak banget orang, saya nggak direspon. Ya, mereka kontaknya yang atas-atas semua. Dimana yang atas-atas juga sibuk kan. Dan lebih prioritasin ke brand-brand yang udah famous. Ada perbedaan nggak sih strategi affiliate di Shopee dengan TikTok? Ada. Mungkin ini nggak banyak yang tahu ya, tapi TikTok itu, kalau kita dari brand kasih 10, mereka dapat 10. Brand kasih 10, afiliator dapat 10. Ini kalau di TikTok? 10% ya, gitu. Di Shopee, kita kasih 10, saat podcast ini dibuat, afiliator bisa dapat 25%. Oh, dapat subsidi lagi dari Shopee-nya ya? Gila. Itu yang membedakan. Dan makanya, lagi enak banget jadi afiliator di Shopee. Kayak gue jadi afiliator aja, Iya, konten pun dimasukin aja satu produk. Bahkan banyak brand afiliatin produknya sendiri. Oh gitu ya? Iya. Oke. Cara ningkatin engagement affiliate dengan produk yang sedang kita promosikan tuh apa sih? Apakah mesti ada kayak akses khusus gitu loh? Ke promo eksklusif kah? Afiliator pasti suka kalau dikasih komisi khusus ya. Komisi ekstra itu ya? Iya, komisi ekstra. Iya. Jadi misalnya kita buka untuk produk ini di dashboard 10, buat dia 15 gitu. Itu yang dia harapkan. Tapi kita bisa pilihin kan? Misalnya bisa. Produk ini ke affiliate ini bisa. Kalau nggak salah ada tier-tiernya tuh. Kalau nggak salah ada komisi apa, komisi ekstra, komisi apa, komisi apa. Jadi mungkin yang followernya berapa kita bisa kasih ekstra kali. Kasih special invitation sih, undangan khusus. Oh. Nah sekarang
Kalau menurut lu, kalau mereka-mereka pemilik brand yang atau mungkin seller-seller yang belum main affiliate, mendingan fokus affiliate di Shopee atau affiliate di TikTok? Buka affiliate-nya? Sebenarnya dua-duanya bisa dibuka, karena biasa affiliate TikTok juga affiliate Shopee juga, jadi mereka akan jualan di dua platform juga affiliate-nya. Tapi kalau disuruh pilih, habitnya memang beda. TikTok itu tanpa affiliate nggak jalan, menurut saya. Karena mostly toko-toko yang gede, itu dibantu penjualannya lebih dari 50% sama afiliator. Sedangkan di Shopee, tanpa afiliator pun kita masih bisa jualan. Jadi kalau disuruh pilih satu, tentunya TikTok yang lebih urgent. Kalau teman-teman jualan dua platform ya, tapi kalau cuma jualan di Shopee ya manfaatkanlah semuanya yang bisa. Karena itu sumber traffic ke toko kan. Semakin banyak traffic ya tokomu akan semakin ramai. Tips untuk tetap kompetitif di Shopee atau TikTok nih saat persaingan tuh semakin ketat. Oke. Kompetitif maksudnya tetap bisa stay on top of the game ya. Berarti tadi kan kita udah bahas tuh ya teman-teman, kalau yang udah nyampe sini berarti harusnya udah bahas soal iklan ya, soal affiliate, soal live ya. Ini kan buat nambah traffic. Tapi traffic kalau masuk, ya ibaratnya kalau kita masuk ke dalam satu toko, ya yang promosi bagi-bagi brosur di luar udah kencang, udah sampai ada yang bakar ban, bikin dangdutan juga supaya banyak yang masuk, ya kan? Iya. Tapi begitu masuk, tokomu tuh buluk. Istilahnya lampunya gelap, barangnya kotor, SPG-nya ditanya sambil main handphone, kagak mau ngelihat kita, ya. Terus produk yang ada dikit, etalase jelek. Jadi produknya kalau sampah, dikasih traffic juga percuma. Iya. Jadi beresin dulu rumahnya kita gitu. Hal-hal yang boring itu harus dilakukan, teman-teman. Hal-hal boring itu ada hal-hal yang ketika saya mau jualan kelas dengan hal-hal boring itu nggak laku. Ya orang cuma mau beli soal iklan, ya soal affiliate live, mungkin yang lebih wah ya sekarang. Tapi sebenarnya kelas-kelasnya kita itu banyak kelas-kelas yang basic banget. Kayak misalnya perbaiki pelayanan toko kita. Ya, respon chat. Oh, itu penting banget. Yang benar layanin customer yang benar. Itu easier said than done sebenarnya. Karena untuk cari admin yang bisa menjawab chat yang nyambung aja itu susah sekarang. Karena pertanyaannya pembeli sekarang juga susah menurut saya. Kalau gampang dia nggak nanya. Iya. Ya kan, ready atau enggak itu sebenarnya udah bukan pertanyaan lah ya. Tapi banyak pertanyaan, terutama kalau teman-teman jualannya sangat spesifik, itu susah. For example ya, saya pernah ada sharing dari teman-teman yang jualan makanan pet food. Ya. Dia jual makanan kucing, tapi difotoin muntahannya si kucing. Disuruh cari, ini pakai apa? Nah, kan susah. Itu dia harus di training chatnya sama dokter hewan. Iya. Sama tim dokter dulu supaya dia tahu, oh ini apa, jangan sampai salah kasih obat ya. Salah kasih obat kan resiko, maksudnya product knowledge, fast respon, dan layanan kita harus benar. Berapa kali orang-orang nanya, tapi misal adminmu karena stokmu juga nggak akurat, kita cek dulu ya stoknya, nggak dibales. Nggak dibales lagi, karena berasa udah bales kan. Atau cuma sekedar dia tanya apa, dia bilang oke, siap. Iya, terus istilahnya nggak dilanjutin lagi. Nggak dilanjutin, yang penting gue udah bales, my responsibility-nya udah selesai, dan sebagai atasan atau sebagai owner juga kita udah nggak bisa ngecekin karena kita berasa ya chat persentasenya masih bales, tapi quality-nya kan susah untuk kita cek. As simple as that. Ya, jadi CS yang solutif juga menurut saya susah karena pertanyaannya sekarang makin complicated sih menurut saya. Ada ChatGPT sih buat bantu jawab. Iya. Kalau misalnya bisa ChatGPT ya. Jadi udah kasih tuh akses tuh tanya ya. Kalau misalnya amit-amit nggak bisa jawab. Tapi itu satu hal yang kelihatannya simple tapi susah menurut saya. Iya, benar. Iya. CS itu frontliner kita susah sih. Kalau misalnya di marketplace sendiri tuh ada nggak sih teknik-teknik untuk kayak loyalty gitu loh, untuk mempertahankan biar customer-nya setia saat satu toko? Kan kalau misalnya dulu, kan gue ngerti lah nggak semua seller itu punya akses ke nomor WhatsApp customer kan. Kecuali lu punya nomor WhatsApp customer kan, lu bisa next-nya kan continuing menyapa mereka via WhatsApp, mungkin memberikan promo atau apa ke existing customer. Tapi kalau yang nggak punya datanya? Kalau di Shopee sendiri kita ada beberapa fitur yang kita bisa buat maintain itu ya. Pertama ada namanya, kalau di Topet lu namanya toko member ya.
Namanya apa? Toko member. Oh iya, gue baru tahu. Iya, di Shopee Oke. juga ada semacam itulah. Oke. Jadi bisa ada loyalty club-nya ada. Ya, Hmm. kita kasih voucher khusus dengan orang yang udah pernah beli. Atau yang kedua, vouchernya juga bisa kita buat spesifik untuk orang yang udah pernah belanja. Jadi voucher untuk returning customer juga bisa itu. Yang ketiga, kita bisa, ini bisa nggak ya, broadcast untuk orang-orang yang pernah belanja juga produk kita. Iya, ya itu. Iya. Ya, spesifik produk, misalnya produk A, kita broadcast voucher ke orang yang pernah beli produk A. Itu juga bisa. Tapi other than that, nggak banyak hal yang bisa kita lakukan sih jujur. Makanya kita punya database sendiri sama platform sendiri akan jauh lebih beautiful dibandingin kita numpang di platform orang sih. Iya, karena kita nggak pegang database-nya. Syukur-syukur teman-teman bisa di unmasking kayak gini, datanya masih bisa. Tapi other than that sih, Ya, menurut paling, saya nggak banyak hal yang bisa dilakukan sih. Ya paling kalau Iya. apa ya, kalau gue ditanya gitu, gue juga jawabnya kalau misalnya lu nggak bisa dapetin nomor WA-nya, entah lu request juga atau lu nggak punya ARN Yes. gitu ya, ya lu chat customer-nya. Ya cumanya juga kan sekarang lu mau masukin angka aja kan ke sensor kan. As simple as mungkin kalau teman-teman nggak ini, rechat aja. Jadi yang udah pernah beli, teman-teman rechat lagi. Iya. Kak, gimana? Jadi manual tapi ya, bukan lewat broadcast ya. Cuma kan kalau yang beli itu toko kan akan yang spam. Karena ini adu-aduan nih, siapa yang mau end chat-nya terlebih dahulu. Oke guys, kita masuk ke pertanyaan penutup. Tinggal berapa nomor lagi lah. Ini Yes. udah panjang banget. Oke, menurut lo sendiri apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan oleh seller pemula di Shopee? Pertama yang udah dibahas, salah harga jual yang cuma naikin goceng, naikin salah itu. harga Oke. jual. Ya. Ada lagi nggak? Apa tadi kita udah bahas semua kali ya? Kayaknya udah bahas semua ya, tapi mungkin salah satu yang sangat penting tapi belum kita bahas adalah seller itu jangan lupa bayar pajak sih. menurut saya. Bener. Jangan sampai ya tokomu kena tutup karena ini. Karena banyak sekali yang nanya, Om, saya omsetnya baru 10 juta. Ya nggak usah dong, maksudnya. Ya orang pajak ngeliatnya nggak kayak gitu sih guys. Iya. Jadi berarti Dan pajak bisa lihat 5 tahun ke belakang. Ya. Betul. Jadi wow, ya ini yang kita, kalau bisa, kalau gue ngobrol sama banyak seller yang udah kena ya mereka harus tutup toko karena tokonya udah Tandain, udah ya. ditandain. bikin bisnis yang sustainable, ngitung harga produk, jual produk tuh ada harga pajaknya di sana. Sekarang lo sendiri ngeliat ke depannya tuh e-commerce di Indonesia, khususnya Shopee dan TikTok itu gimana sih? Potensinya masih gede nggak sih? Potensinya masih gede karena kita kan bikin kelas setiap bulan beberapa kali ya. Yang datang ke kelas itu banyak banget yang tokonya masih growth teman-teman. Ya, jadi kalau berasa tokoku sepi, ya Indonesia krisis ya. Cuman kalau bukan main di top kategori di dalam satu kategori udah top player ya. Peluang growth itu masih gede banget sebenarnya, dan gede banget. Jadi menurutku peluang buat jualan online itu masih gede. Cuma mungkin caranya yang teman-teman harus belajar dulu, karena jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan-kesalahan yang tadi kita sebutin tuh. Ya jadi caranya kalau benar, harusnya peluangnya masih besar banget sih di Indonesia. Buktinya semua orang dari luar Iya negeri sih. ya. Iya sih. Ya Ya itu, orang dari luar negeri justru masuk ke sini. ya kan dari luar ya. Rese harganya malah itu. Ya, konten-kontennya yang soal Cindar sama Cindo kayak gimana. Cindar dan Cindo. Aduh, Aduh. terima aja. Ya, teman-teman Cindo semangat. Oke, mungkin pertanyaan terakhir lah buat penutup sebelum pesan-pesan ya. Iya. Saran lu buat seller yang selama ini berkutat ya di Shopee, terus pengen masuk ke TikTok, ada nggak strateginya? Atau saran lu deh? Jadi sebelumnya Shopee seller dia pengen coba TikTok nih. Shopee itu tanpa affiliate kita bisa growth. Oke. TikTok menurutku sekarang affiliate tuh harus benar-benar dijaga sih TikTok. Jadi Oke. memang TikTok itu affiliate banget sih tempatnya. Oke. Buat kita branding ya, buat ini. Tapi kalau dibilang omset yang stabil, Shopee. Shopee. Iya. Karena orang ke sana juga emang tujuannya udah mau beli. Dan ini apa yang kita pelajari dari luar loh, dari China pun gitu. Jadi Douyin di sana tuh memang tempat orang buat produk baru atau buang barang lama. Tapi kalau secara omset yang stabil, secara penjualan, repeat order Di Shopee-nya, ya, maksudnya di marketplace-nya lah. Di marketplace-nya. Ya. Oke. Jadi hal yang sama harusnya terjadi di sini. Oke. Pesan-pesan dari Ko Jonathan Ko atau alias Om Botak bagi seller yang saat ini sedang berjuang untuk sukses di marketplace apa? Ya teman-teman yang lagi berjuang, teman-teman nggak sendirian ya. Tapi bukannya di sini udah nggak ada harapan. Menurut saya harapannya
Ya kalau nggak ada harapan kita nggak akan bikin podcastnya Iya, gini iya, panjang iya. ya. Menurut saya teman-teman kita harus educate, harus upgrade ya. Salah satu nonton channel Cici ini banyak banget ya. Nonton channelnya Om Botak tuh. Channel lu namanya Cerita Om Botak Cerita kan? Om Botak Iya, ya channel. di YouTube dan Instagram semua platform lah ya. Semangat karena kita harus investasi lihat ke atas ya. Sekarang banyak banget perubahan, nggak bisa kita asal upload, tunggu tidur, nunggu laku. Karena kita harus effort banget. Tapi kita harus milih. Ya menurut saya sih kalau teman-teman memang kuatnya di satu platform, kuatin di sana dulu, baru pindah ke sebelah. Ya karena sumber dayamu kan terbatas ya teman-teman. Kita fokusin di satu, kuat jadi raja di sana, raja di subkategori juga ya. Jangan semua yang mau main kalau gak ada, tapi kuatin subkategori, fokus. Yang penting riset dulu produknya, USP-nya, kuatin, bikin brand sendiri ya. Iya. Dan menurut saya itu penting banget sekarang kalau Iya. teman-teman punya brand sendiri dan perkuat brand itu. Dan kalau bisa tadi, kalau nonton konten dari awal, marginnya yang cukup. Ya, teman-teman mau riset produk, boleh pakai data pinter. Ya. Iya, data pinter guys. Iya. No data, no pinter. No data, no Dan ini pinter. beneran kepake banget sih buat ngeriset segala macamnya. Karena dengan adanya data, itu juga akan mempengaruhi keputusan-keputusan lo untuk menghindari resiko-resiko yang tidak lo inginkan. Oke, thank you banget Om Botak, thank you banget Ko Jonathan. Thank you ya. Sorry di sini saya nggak ada cerita-cerita sedihnya, nggak ada nangisnya di sini. Enggak butuh. Ini serius banget guys. Serius banget. Ya jadi Yang penting banyak insight-insight yang bisa dikasih. Oke guys, sampai jumpa juga nanti di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga follow channelnya Om Botak, yang itu Cerita Om Botak. Dan jangan lupa juga masuk ke datapinter.com untuk lihat, kali aja lo interest. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye! Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya satu kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.